Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 11 chapter 2 part 2. Di sini kita akan diperlihatkan terbentuknya pasukan terkuat yang disebut Black Numbers. Bahkan Demon Lord Dino sangat ketakutan melihat hal tersebut. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Diablo pada akhirnya telah kembali ke Tempest dengan membawa beberapa orang asing dan ingin bertemu dengan tuannya Rimuru. Diablo bersama 3 orang gadis muda di belakangnya kemudian masuk ke ruangan menemui Rimuru sama. Ketiga gadis itu kemudian membungkuk kepada Rimuru dan duduk di sofa. Sekilas, ketiga gadis muda tersebut terlihat biasa-biasa saja. Mereka tidak memancarkan sebuah aura. Tapi, Raphael telah mendeteksi bahwa mereka adalah ras tertinggi di antara para iblis. Kini mereka telah menyembunyikan auranya dengan sangat sempurna hingga terlihat seperti manusia biasa. Rimuru berkata, apakah mereka teman lamamu Diablo? Mereka tampaknya seperti manusia biasa, tapi sebenarnya mereka adalah Archdemon. Para gadis iblis itu pun sangat terkejut. Penyamarannya yang sempurna ternyata sia-sia di hadapan Rimuru sama. Diablo pun menjawab, "Kufufufufu. Aku telah menyuruh mereka untuk menyembunyikan ras mereka, namun Anda dapat melihatnya dengan sangat mudah." Rimuru kemudian bertanya kepada Diablo, "Apakah hanya mereka bertiga yang kau bawa, Diablo?" Diablo menjawab, "Tunggu sebentar Rimuru sama, biarkan mereka bertiga melapor kepada Anda terlebih dahulu." Setelah itu, ketiga gadis iblis yang memiliki rambut putih, kuning, dan ungu berdiri bergantian dan menyatakan bahwa mereka masing-masing memiliki 200 pasukan di bawahnya. Ketiga gadis iblis itu juga meminta bergabung untuk menjadi bawahan Rimuru sama. Namun di saat giliran gadis iblis yang memiliki rambut kuning, dia melaporkan kepada Rimuru dengan nada yang sedikit arogan. Diablo yang melihat itu pun agak kesal dan hendak berdiri. Tapi, Rimuru tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dan menghentikan Diablo. Diablo pun mendapatkan ketenangannya kembali dan akan menambahkan sedikit laporan. Ada satu orang lagi yang membuatku tertarik. Dia memiliki 100 bawahannya sendiri. Jadi, total pasukan yang dibawa Diablo adalah sekitar 700 pasukan. Diablo kemudian akan memperlihatkan ke 700 pasukan tersebut di labirin. Itu dikarenakan Diablo tidak ingin menghancurkan pembatas sihir di kota. Sesampai di labirin, Diablo kemudian memanggil para iblis itu. 7 iblis kemudian muncul dan berlutut. Sementara di belakang mereka ada sekitar 700 iblis yang mengikutinya. Mereka semua adalah iblis yang sangat kuat. Ketiga gadis iblis itu adalah kelas penguasa kuno, sedangkan 7 iblis yang berlutut di depannya sedikit lebih muda dari spesies kuno. Rimuru pun sedikit merinding ketika melihat mereka semua. Setelah itu, 7 iblis yang merupakan para letnan dari ketiga gadis iblis itu pun kemudian menundukkan kepala mereka dan serentak menjanjikan kesetiaannya kepada Rimuru dengan diikuti 700 iblis di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang mengagumkan untuk dilihat. Diablo pun tersenyum puas. Rimuru pun sangat senang dengan pencapaian Diablo. Rimuru juga merasa lega karena iblis seperti Diablo ada di pihakku. Setelah itu, Rimuru kemudian memberikan tubuh buatan yang sudah dijanjikan. Ketiga gadis iblis itu pun terlihat sangat cantik dengan tubuh barunya. Pada saat itu, Dino, Veldora, dan Ramirez tiba-tiba datang menemui Rimuru dan para iblis itu. Namun di satu sisi, Dino sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Bahkan, Dino juga agak takut dengan 3 gadis iblis yang sepertinya adalah spesies iblis kuno dari kelas penguasa, atau biasa disebut dengan Demon Primordial. Setelah itu, Rimuru kemudian akan memberikan nama kepada ketiga gadis iblis itu dengan nama seperti Supercar. Dengan ada yang megah, Rimuru memberikan mereka nama Testarossa, Carrera, dan Altima. Karena penamaan itu, mereka pun berevolusi menjadi Demon Peer.
Di satu sisi, Demon Lord Dino sangat panik ketika Rimuru dengan santuinya memberikan sebuah nama kepada ketiga demon primordial tersebut. Itu karena Dino sangat mengetahui betapa mengerikannya kekuatan para demon primordial. Tapi, menurut Veldora dan Ramilis, pemandangan seperti ini adalah hal yang wajar jika Rimuru melakukan hal seperti itu. Setelah itu, Rimuru kemudian melanjutkan menamai iblis lainnya. Dan pada akhirnya, terlahirlah pasukan Black Numbers, pasukan terkuat yang dimiliki Rimuru sama. Testarossa, Carrera, dan Altima sangat senang dengan nama pemberian Rimuru. Padahal, sebelumnya mereka tidak bermaksud untuk bersumpah setia kepada Rimuru. Bahkan, mereka juga bermaksud untuk berduel dan membunuh Rimuru jika Rimuru tidak menarik sama sekali. Namun, ketika Rimuru dengan santuinya menamai mereka, sedangkan di satu sisi, Dino terlihat sangat ketakutan. Itu membuat mereka tertarik dengan sosok Rimuru. Dengan begitu, mereka akan benar-benar bersumpah setia kepada Rimuru sama. Setelah beberapa hari kemudian, Rimuru memberikan mereka bertiga sebuah posisi jabatan di negara Federasi Jura Tempest. Carrera telah diberikan jabatan sebagai Kepala Petugas Pengadilan Mahkamah Agung atau Ketua Hakim. Altima telah diberikan jabatan sebagai Kepala Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menyelidiki kejahatan besar di negara. Sedangkan Testarossa telah menjabat sebagai Atase Militer yang bertugas sebagai perwakilan untuk Dewan Negara Bagian Barat. Dengan begitu, Testarossa kemudian akan menghadiri pertemuan para dewan di negara barat. Dan setelah urusan para iblis selesai, Rimuru kemudian pergi ke labirin bersama Hinata, Chloe, dan anak-anak lainnya untuk melihat perkembangan anak-anak tersebut. Rimuru kini menggunakan klonnya untuk berduel dengan anak-anak itu satu persatu. Mereka telah berkembang semakin kuat dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah duel Rimuru dengan Chloe. Chloe adalah satu-satunya anak yang dilawan Rimuru dengan agak serius. Ilmu berpedang Chloe telah berkembang dengan sangat pesat. Bahkan gerakannya sangat indah dan efektif. Hakuro dan Hinata telah memuji kehebatan Chloe. Kenya, Ryota, Gale, dan Alice sangatlah kuat, namun Chloe lebih kuat. Setelah latihan itu selesai, Rimuru bersama Hinata dan anak-anak lainnya kemudian akan pergi ke Ruberios untuk menghadiri pertukaran musik yang diselenggarakan Rubinas. Rimuru juga akan membawa grup band mereka ke sana. Singkat cerita, Rimuru dan yang lainnya telah sampai di Ruberios. Kedatangan mereka telah disambut dengan sangat baik oleh Ruberios. Sedangkan konser akan dijadwalkan 3 hari kemudian. Di malam hari di saat semua orang tertidur, Rubinas kemudian mengundang Rimuru ke ruangannya. Rimuru dengan kedua pengawalnya yaitu Diablo dan Sion kemudian menghadiri undangan Rubinas. Setelah Rubinas dan Rimuru berkumpul, Rubinas kemudian memberitahu Rimuru tentang Grand Bell Rosso yang sepertinya telah merencanakan sesuatu yang menyeramkan. Karena konser akan berlangsung 3 hari kemudian, Rubinas tidak ingin adanya gangguan dalam konser itu. Maka dari itu, Rubinas mengharapkan bantuan dari Rimuru. Grand Bell sangatlah kuat. Dia adalah seorang pahlawan terpilih yang bermimpi membawa perdamaian ke dunia manusia di masa lalu. Dia memerangi iblis keji dan melenyapkan binatang buas dalam upaya untuk melindungi umat manusia. Bahkan dahulu kala, dia mau bertarung menyaingi Rubinas. Rimuru menduga mungkin kematian Mariabel adalah pemicunya. Sepertinya gadis itu sangat berharga bagi keluarga Rosso. Selain itu, Rubinas juga memberikan sebuah informasi yang cukup penting, bahwa Yuki dan Grand Bell pernah bekerja sama di masa lalu. Ada kemungkinan saat ini mereka juga telah berinteraksi satu sama lain dan bahkan merumuskan kesepakatan. Mendengar hal itu, Rimuru agak sedikit kesal. Rimuru sudah bosan berurusan dengan Yuki. Jika tidak ada Raphael, Rimuru pasti dapat dibodohi olehnya dengan begitu mudah. Seketika, Sion berkata, tujuan bocah itu adalah untuk membuat Grand Bell dan Rimuru sama saling bertarung. Rimuru pun sangat terkejut dengan pernyataan itu. Ternyata Sion dapat menggunakan otaknya. Diablo juga berkata, "Kufufufufu. Ada 2 Heavenly Kings yang menjaga Rimuru sama di sini. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, itu tidak ada artinya sama sekali." Dengan begitu, mereka akan tetap waspada dengan apa yang terjadi nantinya. Dan pertemuan rahasia ini pun berakhir. Di keesokan harinya, Diablo kemudian memanggil Venom bersama 100 bawahannya untuk mengawal anggota band dan anak-anak.
Di sisi lain, Leon telah mendapat kabar dari bawahannya tentang menghilangnya Demon Primordial Kuning yang selama ini menghantui Eldorado. Primordial Kuning adalah iblis psikopat yang menembakkan sihir nuklir untuk bersenang-senang. Fakta dia telah menghilang adalah berita bagus yang sungguh luar biasa. Selain itu, bahkan gerbang neraka atau Underworld Gate di wilayah itu juga telah menghilang. Leon merasa mungkin itulah sebabnya Demon Primordial Kuning juga menghilang. Jadi gini pak, gerbang neraka atau Underworld Gate adalah gerbang penghubung antar dunia. Ada beberapa gerbang di dunia ini yang telah dijaga oleh iblis. Dan salah satunya adalah gerbang yang dijaga Carrera yang berdekatan di wilayah Demon Lord Leon. Ada kemungkinan hilangnya gerbang neraka adalah ulah Diablo. Diablo dengan sengaja menghancurkan gerbang yang dijaga Carrera agar Diablo dapat dengan mudah merekrut Carrera untuk menjadi bawahan Rimuru Sama. Setelah itu, Leon juga telah mendapat laporan dari pasukan intelijen Blue Knight Order tentang adanya 5 anak dari dunia lain yang disembunyikan di Federasi Jura Tempest. Kesatria intelijen itu juga mengatakan bahwa Demon Lord Rimuru tampaknya membuat perjanjian rahasia dengan Demon Lord Luminas untuk menjual anak-anak tersebut. Namun di satu sisi, Leon tampaknya meragukan laporan tersebut. Leon merasa Rimuru bukanlah tipe orang yang melakukan hal seperti itu setelah melihatnya di Walpurgis. Leon dengan cepat menyadari kejanggalan informasi itu. Ada kemungkinan intelijennya telah dimanipulasi seseorang. Leon menduga bisa jadi ini ada hubungannya dengan organisasi Cerberus. Mungkin mereka ingin aku dan Rimuru bertarung sesama Demon Lord dan mengambil keuntungan darinya. Demon Lord Luminas mungkin telah menjadi korban dari komplotan ini juga. Sekilas, Leon juga penasaran dengan salah satu anak-anak itu yang bernama Kuroba Hale. Untuk menyelidiki beberapa kejanggalan itu, Leon memutuskan untuk bergerak bersama beberapa kesatrianya. Karena hilangnya Primordial Kuning, Leon pun sedikit leluasa untuk meninggalkan wilayahnya. Di sisi lain, seseorang telah mengawasi Leon dan melihat Leon telah bergerak sesuai dengan rencananya. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.